Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Riza Juli Baryanto selaku sahibul hajat yang lagi berbahagia menempati rumah baru beserta keluarga besarnya, para alim, para ulama, para haji, Pak Haji dan Bu Haji, para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus perwakilan mungkin mengurus RT setempat, para hadirin, hadirat, muslimin wal muslimat yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan curahan nikmatnya yang luas tanpa batas, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta nikmat iman dan Islam yang dengan anugerah Allah berikan pada kita segala nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Bapak Riza panggilannya ya. Bapak Riza pada acara tasyakuran ya, ada yang bilang walimatul wakiroh ya, atau tasyakuran pindah rumah ya. Mudah-mudahan rumah yang ditempati ini akan membawa berkah bagi keluarganya, membawa kenyamanan, membawa ketentraman, membawa kedamaian, dan membawa keteduhan, serta Allah jauhkan rumah tinggalnya ini dari berbagai macam bencana, musibah, penyakit, wabah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh indera kita. Mudah-mudahan rumah ini sebagai naungan yang bisa membawa keluarga ini dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya. Semoga kita yang hadir di sini bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekedar sekabur siri saja. Rumah adalah idola setiap orang ya, bapak-bapak semuanya ya. Karena kalau belum ada rumah kayaknya belum lengkap gitu Pak ya. Ya. Jadi kebutuhan dasar orang dulu kalau waktu kecil itu katanya waktu SD ya, apa SMP, ada sandang, pangan, papan. Ini tapi bahasa Jawa ini ada orang Jawanya nggak Pak nih? Oh banyak ya? Takutnya nggak nyambung Pak ya. Kalau banyak kan ya selang-seling ya. Jadi sandang, pangan, papan ya. Sandang adalah pakaian tutup aurat kita. Pangan adalah makanan kebutuhan sehari-hari kita agar kita bisa bekerja, bisa beribadah kepada Allah. Dan papan bukan papan ini Pak, triplek bukan. Maksudnya papan itu simbol tempat tinggal, gitu Pak, tempat tinggal, tempat berteduh. Sudah punya istri, sudah punya keluarga, maka belum lengkap kalau belum punya rumah, begitu. Nah, semua orang mengidolakan rumah agar rumah itu menjadi rumah tempat naungan yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Banyak orang seketika belum punya rumah, bekerja keras pagi siang malam, banting tulang. Kalau orang Jawa, sikil nggak kepala, kepala nggak kaki. Mohon maaf, saya orangnya ngapak, berarti kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya, campuran kadang kayak Pak Saiin saya. Kadang-kadang bahasanya ngapak begitu. Saya orang Cilacap, beliau orang Tegal. Tegal ya Pak ya. Oh Pemalang ya. Jadi kadang-kadang sok metu inyongnya barang katanya Pak. Dan saya nggih. Ya. Jadi kaki buat kepala, kepala buat kaki, banting tulang ya, agar rumah ini bisa menjadi tempat teduh bagi keluarganya, tempat teduh dari
panas, dari hujan dan sebagainya. Yang lebih penting itu rumah bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendidik putra-putrinya menempa iman dan takwa sehingga bisa ada kehidupan amalan-amalan agama. Kalau ada amalan-amalan agama, insya Allah rumah ini akan sejuk, akan dingin ya, tidak panas suasananya. Ya kan ada orang ini rumahnya saben hari kayaknya berantem terus, ada ya Pak ya? Iya. Yang istrinya kalau bapaknya kurang nggak betah, aduh bapak kok pulangnya buru-buru sih kerjanya, biasanya pulang malam kok udah pulang nggak. Suaminya juga gitu, jam 4 sudah pulang dari kantor maghrib atau jam 5 sudah sampai rumah, pulangnya malam tuh, mau pulang kayaknya beban banget sampai di rumah. Nah ini artinya rumah yang tidak meneduhkan hati penghuninya ya. Padahal dulu ketika belum nikah, kalau ketemu calonnya itu kayaknya itu surganya di situ ya. Tadi Mbak Ci bilang seperti jannati ya. Rumahku adalah surgaku. Ketika belum nikah, ketemu calon pasangannya itu katanya kepengen kangen terus. Betul nggak pakai sayin? Oh, betul dia katanya. Baru sehari berpisah, besok kepengen ketemu calonnya lagi, kangen sekali. Itu artinya surganya dari situ waktu itu. Tapi kenapa ketika sudah jadi rumah tangga, mau pulang yang seharusnya itu adalah kebahagiaan, jam 4 harusnya baru pulang, pengen jam 3 pulang ketemu siapa? Pasangannya. Tapi terbalik ini bapak-bapak, saya akan cerita sedikit ya. Orang kepengen ketika belum nikah, ngopi di tempat calonnya seneng banget, betul? Ya, buat lama-lama ada yang rokok balbul-balbul gitu kan. Tapi setelah ada dalam sebuah rumah tangga, ini pengalaman dan realitas saat ini Pak. Sama-sama kopinya, mereknya yang sama, lebih nyaman ngopi di luar di warung. Betul. Ini ada nggak peristiwa kehidupan saat ini? Ya begitu ya. Sama-sama umpamanya makan dengan nasi komposisi yang sama, istrinya sudah masakin, lebih suka makan di luar. Begitu. Nah, inilah yang harus kita balik sekarang. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang ketika kerja di luar lelah, kepengen cepet-cepet ketemu sama pasangannya. Sampai rumah, istrinya sudah mempersiapkan dirinya menyambut suaminya, begitu ya. Suaminya disambut, ditanya, "Papa lelah mau minum kopi apa susu?" Begitu kan. Masnya karena lelah, "Mama atau Adinda, kopi aja dulu, susunya buat malam hari," begitu kan itu. Ya kalau susunya begitu kan ngantuknya nggak hilang Pak. Nanti kalau sore susu dulu Mama, susu dulu, kopi dulu biar ngantuknya hilang. Susunya buat malam hari kan enak ngopi berdua, malam-malam minum susu juga berdua. Enak kan? Enak itu. Surgaku, rumahku, surgaku. Ya. Kata ulama ini pendapatnya banyak banget. Sebetulnya rumahku surgaku itu seperti apa? Intinya rumahku adalah surgaku, rumah yang mendatangkan ketenangan bagi keluarganya. Makanya ketika nikah kan moga sakinah mawadah warohmah. Artinya harus ada keluarga yang penghuni itu merasakan dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya itu merasakan ketenangan, ada rasa cinta kasih di dalamnya. Nah, makanya masih di luar harus cepat pulang, begitu. Bukannya aduh mau pulang kayaknya mau beban, hatinya berat mau pulang, enakan di kantor main game dan sebagainya, padahal istrinya sudah menanti di rumah, begitu. Nah ini konsep Baiti Jannati adalah rumah yang bikin betah di rumah. Putra putri semua pasangannya lebih betah di rumah daripada di luar rumah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, kata para ulama, apa sih yang membuat rumah ini sakinah mawaddah rahmah? Katanya harus ada amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah. Karena rumah Baiti Jannati yang sesungguhnya adalah rumahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah rumahnya mungkin dengan rumah kita, baik rumah kita ya Pak Haji ya. Longgar rumah kita, baik rumah kita lengkap isinya dengan rumah kita daripada rumahnya Nabi. Ya, menurut cerita rumahnya Nabi kecil, tidak tinggi, tidur pun pakai alas. Kadang-kadang Rasulullah bangun punggungnya nepak. Apa ya kalau nepak bahasa Indonesianya? Ya, ngecap ya. Bekas kayak tikar apa itu di punggungnya nampak. Kalau rumah kita, sofanya aja yang berapa juta, betul? Makanannya, kulkasnya penuh buat esok masih ada. Ya. Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan.
tapi umatnya berlomba-lomba makannya disimpan di kulkas bisa untuk berminggu-minggu. Wah, yang buah, yang makanan dan sebagainya. Nah, ini ternyata bukan ciri-ciri rumah surgaku adalah yang banyak makanannya, yang sofanya mahal, yang AC-nya dingin, super dingin, ya, yang mungkin di dalamnya ada kolam renangnya dan sebagainya. Tapi baiti jannati, para ulama mengatakan yang rumahnya itu ada amalan-amalan agama. Amalan apa kira-kira apa? Baca Quran, baca sholawat. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan rumah ini kalau dibaca Al-Quran, insya Allah rumahnya berkah. Sampai setan saja itu bisa masuk ke dalam rumah. Kita penghuninya banyak, Pak. Walaupun tampaknya ini Pak Haji semuanya ya, orang soleh semuanya. Tapi ada penghuni yang nggak kelihatan. Betul, Pak? Ya, betul. Karena biar tidak double penghuni, dibacakan surah Al-Baqarah. Kata ini tuntunan para ulama, bacakan surah Al-Baqarah, setan itu akan lari terbirit-birit keluar dari rumah kita. Artinya provokator dalam sebuah rumah tangga itu kabur. Kalau tidak dibacakan Al-Quran, suasananya panas, kadang-kadang gampang marah. Betul ya. Padahal ciri-ciri penghuni surga kalau di dalam Al-Quran itu di surah Ali Imran. Insya Allah mohon maaf ya, ini kalau saya salah disimak. Awalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surganya Allah. Luasnya seluas langit dan bumi. Surganya Allah itu luasnya digambarkan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri penghuninya? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dermawan penghuni surga itu. Jadi kalau pengen rumah kita kayak surga, aman, damai, sentosa, kita dermawan kepada sesama manusia, sama tetangga. Kita juga dermawan. Kita masak, kata Nabi, banyakin kuahnya bagi tetangganya. Tapi jangan salah paham, nanti kuah doang. Maksudnya ya makanan yang berkuah tapi ada isinya. Nanti ini kata Nabi kuahnya doang yang dikasihlah. Ya, tapi kuah dan isinya. Jangan sampai kita bakar sate bul asapnya ke tetangga nggak dapat apanya, dapat asapnya doang kan gitu. Nah, ini tuntunan Islam sampai seperti itu. Apa tujuannya? Biar kita menjadi orang yang baik dan bisa masuk ke dalam surga. Ini amalan-amalan surga. Kalau sama tetangganya baik kan aman keluarga kita. Tapi kalau dengan tetangga nggak baik, mau pulang lewati rumah dia ya, belum tidur kan dia, sepet mata saya lihat. Ini kalau tetangganya tidak baik, rumahnya jadi bukan surga lagi. Tapi kalau kita dermawan kepada orang lain, hablum minan nasnya baik. Yang pertama. Yang kedua, menahan amarah ya. Jadi orang-orang yang rumahnya seperti penghuni surga, aman, damai dengan istri dan anak-anaknya, itu bisa menahan amarahnya. Kadang-kadang anak itu bisa memancing emosi, betul? Ya, anak-anak apalagi rumah berantakan, pulang kerja begini-begini. Nah, itu kita harus sabar menahan, karena anak itu adalah amal kita. Kalau kita mengenalkan dengan akhlakul karimah, tutur kata yang baik, anak kita akan meniru. Tapi kalau kita galak, ngomongnya keras, ya, dia akan meniru kita. Kan ibarat orang tua dan anak itu ibarat tongkat dan bayangan. Kalau tongkatnya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau orang tuanya suka maki-maki, mempermalukan anaknya, marah-marah, itu juga dia sama dengan lagi mentransfer ya, orang gampang marah kepada anaknya. Insya Allah begitu. Pokoknya kalau anak nakal, lihat aja orang tuanya kayak apa. Insya Allah tidak jauh. Kalau orang Jawa bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau orang tuanya rajin baca Quran, kasih sayang kepada anak dan istrinya, lembut tutur katanya, dermawan, ini akan tumbuh putra-putri yang dermawan dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, wal afina anin nas, itu adalah yang pemaaf kepada orang lain. Orang lain terdekat adalah istri kita, suami kita, atau anak-anak kita. Itu pemaaf. Jangan sampai, kalau guru kita ngajari, kalau lebaran atau berpacaran itu jangan rebutan bener. Rebutannya apa kalau orang Jawa? Rebutan salah.
kamu itu yang salah. Lah malah perbuatan malah nggak berat, nggak bener rumahnya. Tapi kalau ya mami saya salah, minta maaf. Namanya manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi jangan kekurangannya terus, tapi kelebihan kita juga menjadi nilai tambah. Kekurangan kita saling menutupi. Kalau dalam Al-Quran itu pasangan kita adalah baju kita, ya. Baju adalah menutup aurat. Jadi kalau kita yang kurang ditutup auratnya. Jangan keluh kesah curhat lewat medsos. Wah, ini suami saya lagi begini-begini, atau istri saya aduh gak masak gini-gini. Jangan, itu adalah aurat kita bersama. Jadi kelemahan istri kita, kelemahan kita tutup ya. Wal afina anil nas, saling memberi maaf kepada pasangan kita, apalagi orang lain juga sama. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang-orang yang baik. Jadi salah satu penghuni surga kata ulama diceritakan adalah dermawan, yang kedua adalah menahan amarah, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga saling memaafkan. Nah, dan itulah penghuni surga yang sebenarnya. Kalau kita rumah kita menjadi miniatur atau prototip surga di dunia, yaitu tipenya. Tapi kalau kita tidak bisa mengamalkan, biasanya terbalik, suasana rumah tangga panas. Saben hari berantem sama anaknya, berantem sama suaminya, sama istrinya. Tapi saben pagi keramas, berantem terus saben malam, enggak pernah mendengar sampai pintu dua piring pecah. Tapi setiap pagi keramas, anaknya setiap tahun siji metu. Kan bingung tetangganya, itu orang saben malam berantem, pagi-pagi basah terus rambutnya, saben tahun keluar anaknya satu, ini gimana gitu kan? Itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kesimpulannya adalah mari kita yang hadir sini jadikan rumah kita adalah surga-surga kita, yang membuat tentram penghuninya, yang membuat damai penghuninya. Salah satu diantaranya adalah kita mengamalkan, diantaranya adalah kita dermawan pada orang lain, apalagi kepada anak dan istri kita. Pasti lebih dermawan lagi karena menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah menahan amarah ketika salah satu diantara pasangan atau anak kita itu berbuat tidak menyenangkan. Tahan amarah biar jadi rumah tangga ini jadi sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, berlapang-lapanglah memberi maaf ke orang lain, bisa maaf apalagi ke anak dan istri kita. Nah, itulah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang baik, dan orang baik ini selalu penghuninya surga. Mungkin itu saja Pak Haji ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa mewujudkan suasana rumah tangganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya, miniatur dari surga dunia yang insya Allah kita akan menjadi jembatan menuju masuk surga akhirat.